Amerika Serikat ini negara yang paling berpengalaman menghadapi resesi. Jadi mereka umurnya itu sekarang 246 tahun ya, ini negara. Nah, mereka sudah mengalami resesi 49 kali. Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa ya Sobat Cuan, hari ini hari Rabu ada koneksi konten Ekonomi seksi. Bareng sama Maria Katarina dan juga ada Head of Research-nya CNBC Halo. Indonesia Arif Gunawan, dan juga ada produser CNBC Indonesia yang kece badai, ada Mas Adam Isa. Halo. Nah, hari ini seperti biasa kita akan bahas tema yang lagi seksi banget ya. Dilihat tuh, bahas apa. Akhirnya kita coba mau membahas mengenai Amerika yang katanya mau dilanda resesi. Katanya, karena beberapa berita nih yang gue search di mana Google, terus kemudian di CNBC Indonesia juga masih pakai tanda kurung nih katanya. Berarti bisa enggak ya Mas ya? Iya, masih potensi, dan ya semakin banyak yang memperkirakan itu terjadi gitu ya. Kalau di Refinitiv itu kan biasanya ada tuh konsensus ekonom, analis. Nah, mereka memperkirakan dalam 2 tahun atau setahun ke depan bisa jadi resesi atau tidak. Nah, biasanya mereka bikin terus. Nah, indikatornya mereka mengacunya yaitu kemarin yang kurva inversi ya, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat antara yang jangka pendek sama jangka panjang. Kalau terjadi inversi berarti indikator bahwa akan ada resesi kemungkinan 2 tahun ke depan. Ya, 2 tahun kemudian mungkin 2023 paling cepat atau 2024 gitu. Jadi itu yang bikin narasi-narasi itu muncul di media-media masa Amerika Serikat. Apalagi Bank Sentral Amerika lagi getol nih menaikkan suku bunga acuan. Dia udah ngomongnya udah hawkish lah. Kita akan naikin. Kenapa? Mereka mau menyasar inflasi. Tetapi ya kita semua tahu kalau suku bunga acuan dinaikkan secara agresif, dampaknya ya ke ekonomi nggak bagus gitu. Itu yang sekarang lagi kita hadapi nih. Itu kemungkinannya bisa lumayan besar juga ya. Kalau nggak salah Goldman Sachs itu menyatakan bahwa kemungkinan adanya resesi di tahun 2022 ini itu sampai 20%, dan di tahun depan malah lebih besar lagi, 35% kemungkinannya, karena tingkat inflasi yang semakin tinggi juga itu. Dari hasil riset survei begitu ya. Hasil surveinya Goldman Sachs. Goldman Sachs sudah menyatakan demikian, berarti indikator-indikator yang terjadi saat ini sudah mengacu ke sana dong ya Mas. Kan kalau dilihat sebenarnya Amerika pernah mengalami resesi, mungkin Great Depression, terus kemudian ada resesi-resesi. Mungkin kecil ya dibilang ya, krisis keuangan ya 2008, 2013, 2018. Nah, dari indikator yang muncul sekarang nih akan kemana? Maksudnya bentuk dan besaran resesinya akan sehebat apa? Ya, sebenarnya resesi itu bagian dari sistem ekonomi global, kapitalisme. Jadi kalau kita bicara ekonomi, kan ada pertumbuhan ekonomi, ada perlambatan, kebijakannya pun demikian. Ada kebijakan tadi tight money policy, ada loose money policy. Artinya memang yin dan yang nih ekonomi di dunia ini. Jadi ada kalanya ekspansi dan ada kalanya resesi gitu. Jadi kita nggak mungkin ekspansi terus. Nah, Amerika Serikat ini negara yang paling berpengalaman menghadapi resesi. Jadi mereka umurnya itu sekarang 246 tahun ya, ini negara. Nah, mereka sudah mengalami resesi 49 kali. Jadi 49 kali? Iya, jadi rata-rata 5 tahun sekali mereka resesi. Jadi itu bukan suatu hal yang baru buat mereka gitu. Hanya saja sekarang kan ekonomi dunia sudah menyatu gitu ya. Terkoneksi. Makanya kalau dulu-dulu mereka resesi, kita zaman kerajaan ya misalnya nggak ngerasain apa-apa gitu ya. Atau zaman-zaman Orde Lama gitu, kita santai-santai aja masih dengerin musik-musik Melayu misalnya. Tapi sekarang nggak. Jadi kalau mereka resesi, ya kita akan terkena dampaknya nih. Gitu. Itu yang harus diwaspadai. Itu yang membedakan gitu ya. Karena kan dulu banyak juga para ekonom nih Mas Adam yang bilang kalau misalnya 2 kali pertumbuhan ekonomi negatif aja sudah dikatakan resesi. Masuk ke resesi gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya lu ngeliat tanda-tanda apa sih di Amerika yang bener nih bakalan resesi nih? Kalau secara garis besarnya sih mungkin dari kebijakan The Fed-nya dulu ya. Itu kan udah mulai sangat agresif dengan suku bunga yang tinggi, kemudian juga di sana juga ekonominya sudah mulai melambat gitu kan. Itu kan berarti kalau sudah ketinggian seperti itu pasti akan ada semacam perlambatan ya. Kalau Mas Argun bilang tadi ada yin dan yang-nya. Kalau semuanya sudah terlalu ekspansif ya pasti akan melambat dulu, nanti akan mereda. Itu sih paling karena ekonomi Amerika juga termasuk yang terbesar di dunia, ini juga pasti kan akan menimbulkan pengaruhnya ke negara-negara lain gitu kan. Jadi salah satu kiblat juga bagi ekonomi dunia. Nah, jadi yang kita perhatikan ketika di sana ada apa,
ada potensi resesi, berarti negara lain juga harus waspada nih. Ya, betul. Kira-kira akan berdampak nggak ke Indonesia misalnya atau ke negara-negara lain, apalagi kawasan ASEAN ini kan lagi cukup berkembang kan emerging marketnya gitu kan. Sebagai negara emerging market seperti itu. Nah, kalau di 2008 kita kayaknya lumayan juga ya kena imbasnya Mas ya. Di 2008 kena imbas krisis moneter juga pada waktu itu, dan lumayan berat juga, inflasi kita juga lumayan berat juga, lumayan tinggi juga ya di masa itu. Nah, kalau di masa saat ini kan berbagai macam pemangku kebijakan mengatakan bahwa kita masih aman-aman saja, kita masih tumbuh, kita masih ini. Tapi kan ada kondisi yang sebenarnya harus sudah mulai diwaspadai nih sama pemerintah. Kalau benar Goldman Sachs sudah mengatakan kemungkinan resesi Amerika Serikat tuh 20% bahkan lebih di tahun depan gitu iya, ya Mas di tahun depan sampai 35%. Sampai 35%. Iya, karena memang kalau Indonesia ini kita waspadanya di satu hal aja deh, harga energi aja. Energi bahan pangan dah sekarang ya kalau tambahan. Dulu tahun 2008 juga kita terpukulnya karena itu. Harga BBM akhirnya terpaksa dinaikkan karena pemerintah sudah jebol itu yang APBN-nya untuk nalangi subsidi. Akhirnya ya disitulah tekanan daya beli masyarakat, kemudian ekonomi kita tertekan pada saat itu. Tetapi ya alhamdulillah saat itu dampaknya hanya ya tidak sampai berujung pada depresi berkepanjangan ya. Jadi ekonomi kita tertekan, tetapi kemudian tahun 2009 itu sudah mulai beranjak membaik. Nah, itu kunci yang dilakukan pemerintah saat itu adalah yang diambil adalah mereka mengambil bantalan gitu ya, kebijakan bantalan. Jadi ketika saat itu harga BBM pada naik, ya pemerintah akhirnya memberikan kompensasi gitu, BLT, bansosnya. Jadi harapannya yang warga miskin itu tidak terdampak terlalu buruk, dan kalau misalnya itu bisa dijaga, harapannya tidak ada ekses gejolak sosial. Nah, yang bikin resesi berubah jadi depresi itu kan kalau ada gejolak sosial itu. Jadi tidak hanya ekonomi orang juga tertekan, tetapi juga kriminalitas tinggi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, saat ini Indonesia, kalau saya lihat Bu Menkyu juga sudah antisipasi tuh. Dia bilang ada triple challenge yang sekarang lagi dihadapi. Itu artinya dia paham dengan kondisi yang akan dihadapi ke depan ya. Ke depan yang mengancam. Pertama apa, misalnya suku bunga tinggi ya tadi disebutkan Mas Adam. Kemudian inflasi yang juga tinggi di Amerika Serikat ya. Kemudian di sisi lain pertumbuhan yang melemah. Nah, ini sebenarnya indikator yang sangat mengkhawatirkan ya. Karena kalau kita bilang inflasi tinggi itu kan biasanya buah dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi di sini di Amerika enggak. Inflasinya tinggi tetapi ekonominya segitu-segitu aja. Segitu aja, bahkan terkontraksi. Pada kuartal 1 1,4% itu ya, minus kontraksi gitu. Jadi ya ini ada gejala stagflation gitu ya. Inflasi tinggi tapi ekonominya stagnan dan bahkan tertekan. Itu di Amerika. Nah, apakah kemudian kita sebagai mitra dagang Amerika juga akan terdampak langsung? Ya, dampak langsungnya sedikit gitu ya. Artinya mungkin permintaan manufaktur mereka akan berkurang. Tetapi dampak tidak langsungnya dari pasar modal ke pasar keuangan global. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Kayak udah kerasa ya kalau sekarang ya. Pasar modal outflow gitu udah kelihatan ya. Iya. Nilai tukar kita juga belakangan juga kayaknya lumayan sudah mulai agak turun-turun sudah lagi. Turun sudah 14.600, 14.700 ya kalau nggak salah. Padahal ini belum pada kondisi resesi in real gitu ya. Masih pada gejala-gejala aja ini. Tapi udah ada risiko yang memang harus kita waspadai juga ya, karena setelah 2 tahun pandemi ini kan bantalan dari pemerintah sudah cukup banyak nih. Terus kemudian untuk saat ini harga komoditas tinggi, bantalannya pemerintah untuk subsidi energi kan juga sudah lumayan banyak tuh keluar. Nah, apakah dengan ada risiko resesi di depan ini dari Amerika Serikat mungkin ya, apakah Indonesia masih punya cukup bantalan untuk menahan itu semua, atau bahkan mungkin malah menjadi kayak krisis ekonomi tahun 98 mungkin yang sampai lumayan cukup menyulitkan ya waktu itu ya, butuh 2 tahun 3 tahun ya untuk recovery kan. Benar. Gimana tuh Mas? Nah, saya pikir pemerintah harus mulai mengantisipasi sih. Kalau nada-nadanya tadi Menkyu sudah siap-siap, kayaknya ada challenge. Tetapi ya saya lihat dari Bank Indonesia itu kemarin ketika habis rapat Dewan Gubernur, konferensi persnya tuh semuanya seolah-olah tenang dan damai gitu. Jadi mereka bilang kayak nggak ada apa-apa, atau mereka memang sudah siap dengan kondisi apa-apa ke depan. Mereka mengacunya pada kinerja kita kuartal 1 sekarang ini, bahwa ekonomi kita masih tumbuh 5,01%, inflasi masih 3,47%. Itu kan rekam jejak kemarin gitu. Yang kita hadapi itu yang dibicarakan tadi Goldman Sachs ya. Itu 6 bulan ke depan atau bahkan setahun ke depan gitu. Dan itu apakah sudah diantisipasi? Antisipasi apa aja? Pertama, kenaikan harga pangan dan kenaikan harga energi, itu yang berulang kali kita ingatkan gitu.
Dan itu saya pikir sampai sekarang juga belum ada kebijakan real dari pemerintah misalnya untuk mengantisipasi kenaikan terigu, misalnya harga terigu. Apakah kita akan menciptakan supply di dalam negeri, itu belum ada. Kemudian juga kebijakan misalnya untuk mengantisipasi outflow, apakah suku bunga acuan akan dinaikkan? Ya saat ini kemarin katanya masih ditahan dan kemungkinan masih aman katanya ya. Tapi bulan depan kemungkinan Bank Indonesia mungkin harus menaikkan ini kalau tidak ingin rupiah semakin tertekan. Nah, saya pikir ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah maupun Bank Indonesia, bahwa Anda ini sudah tahu kondisinya, tetapi ya jangan naif dengan mengatakan kondisi kita sekarang baik-baik saja dan tidak ada ya ancaman gitu. Mungkin nggak sih nanti kita akan mengalami kondisi, misal kalau tadi kita mengacu kepada energi, kondisi yang terjadi gitu, misal kayak kenaikan bahan bakar yang akan lebih tinggi, yang akan pastinya diikuti oleh lonjakan harga yang juga cukup signifikan. Karena itu kayaknya benar-benar resesi buat semuanya kalau udah sampai ke end user. BBM, bener nggak? Pasti akan semua kayak mau masalah distribusi, nanti Semua. harga retailnya juga pasti akan naik gitu kan. Balik lagi ke gaji yang nggak naik, tapi harus merespon harga-harga yang naiknya gila. Nah ini itu kayaknya udah masuk ke dalam kondisi resesi masyarakat pada umumnya. Ya, karena seperti dibilang Mas Adam, kita itu kan distribusi bahan pangan semuanya itu masih berbasis BBM gitu. Jadi kalau harga BBM naik, ya yang merasakan bukan hanya kita yang naik ke kantor, ongkos bensinnya lebih mahal, tapi barang-barang yang kita beli yang diangkut dari desa ke kota itu juga pakai BBM, otomatis nanti juga akan naik harganya juga. Gitu. Jadi ada dua gelombang itu yang harus kita lihat, kenaikan harga BBM-nya dan kenaikan harga-harga pangan dan komoditas utama lainnya gitu. Dan ini sebenarnya kalau saya melihat kuncinya di mana sih biar biasa menghindari ini semua. Kalau saya bisa bicara dengan para pemimpin negara dunia saat ini, saya bilang ya krisis ini Anda ciptakan sendiri. Ini homemade crisis. Wow. Ya. Homemade crisis. Ya, kalau sekarang ini yang terjadi adalah semua negara maju, kita bicara Eropa dan Amerika, itu mengenakan sanksi pada Rusia yang pada akhirnya memukul diri mereka sendiri. Oh, karena kelakuan mereka itu jadi mendatangkan resesi gitu ya? Ya, kebijakan mereka sendiri. Jadi misalnya gini, mereka kan mengembargo misalnya gandum dari Rusia. Rusia itu penghasil utama gandum dunia gitu. Iya. Jadi ketika kita belum punya produsen besar benar gitu. Belum ada substitusinya Rusia gitu ya kalau Rusia diembargo ya. Ya, itu yang tidak dipertimbangkan. Demikian juga dengan embargo minyak dari Rusia. Apakah ada penggantinya? Nggak ada. Akhirnya yang menikmati keuntungannya malah Rusia. Jadi kan mereka tetap menjual minyaknya, pasarnya dialihkan ke India, ke Asia, tapi dengan harganya lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi karena embargo itu. Jadi ini yang sebenarnya saya lihat memperparah keadaan. Betul bahwa perang Ukraina Rusia itu memicu situasi sulit gitu ya, tetapi belum sistemik gitu. Ingat dulu waktu perang Irak gitu kan, kurang lebih juga sama. Ada kenaikan harga minyak, tapi kan tidak memicu krisis misalnya. Atau misalnya serbuan NATO ke Libya, itu apakah memicu krisis? Kan enggak gitu, karena konfliknya lokal. Tapi sekarang konflik Ukraina yang sifatnya lokal ini dieskalasi menjadi global dan efeknya kemana-mana gitu. Berarti harus reda dulu mungkin ya geopolitiknya, baru mungkin resesi dapat dihindari gitu kali Mas? Ya, saya pikir harusnya seperti itu. Nah, sementara kita berharap para pemimpin dunia, terutama di negara-negara barat itu lebih rasional gitu untuk mengambil kebijakan, ya kita ya di dalam negeri sendiri harus mempertahankan daya beli masyarakat. Saya pikir intinya itu. Jadi saat ini kalau harga BBM memang masih ditahan dan Pak Jokowi sudah nyentil-nyentil kan, masih mau ditahan terus sampai kapan? Menaikkan. Udah ada sinyal. Masalahnya harga keekonomian Pertalite saja udah lebih tinggi dari Pertamax sebenarnya di harga sudah di atas 13.000 kalau nggak salah. Karena harga Pertamaxnya udah baru di 12.500. Nah sekarang pemerintah harus cermat nih. Kenaikan harga BBM kalau tidak bisa dihindari maka naikkan saja. Tetapi pendapatan negara juga harus meningkat dari misalnya royalti logam. Kita kan eksportir logam, batu bara maupun nikel dan kawan-kawan itu kan harganya lagi tinggi. Royalti itu dinaikkan, itu bisa membantu ya mengurangi efek kenaikan BBM itu dengan misalnya BLT, PKH atau program-program sosial lainnya. Dan itu saya pikir semoga ya bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek minimal tahun ini gitu. Tahun depannya kita akan bicara soal krisis pangan. Nah, itu yang lebih complicated gitu penyelesaiannya. Nah, ini kan setiap kali kita ngangkat tema koneksi gitu ya. Selalu Sobat Cuan tuh nanya gitu. Terus ini kan kayaknya lingkupnya gede banget. Nah, ini kalau misalnya nanti udah benar-benar terjadi resesi,
kita nih yang kecil-kecil, sobat-sobat cuan nih harus kayak gimana nih sekarang gitu ya dalam pola antisipasi kalau nanti benar-benar resesi. Saya pikir sobat cuan kalau bicara aset investasi, ya memang sekarang lari ke lindung nilai yang sifatnya safe haven. Ya, kalau saya sarankan ya jangan yang volatil dulu. Safe haven misalnya ya kita tahu lah emas, kemudian kita tahu apa obligasi pemerintah, Deposito gitu SBN, maksud. atau kalau kita bisa reksadana pendapatan tetap ya kan? Atau tadi deposito juga boleh. Jadi mungkin bisa direalokasikan dulu karena nanti kalau terjadi situasi krisis Anda akan butuh cash. Jadi di dalam situasi krisis ada gium berbunyi cash is the king gitu. Jadi ya Anda akan mungkin butuh cash lebih banyak gitu. Jadi ya mungkin alokasi investasi ke aset-aset yang mudah dicairkan. Lindung nilai dan mudah dicairkan. Kemudian kalau kita bicara investasi saham ya memang bukan berarti kita pull out semua ya. Karena saham bagaimanapun juga tetap menjanjikan keuntungan paling tinggi di antara aset kelas aset yang lain. Nah, saham-saham yang masih menguntungkan saya pikir yang terkait dengan komoditas. Dan harapannya kalau memang Indonesia bisa menjaga inflasi, maka saham-saham defensif masih oke. Retail kemudian consumer itu akan mendapatkan momentum pertumbuhan. Komoditasnya menguat, daya beli masyarakat bertambah di daerah-daerah, maka mereka kemungkinan akan membelanjakan duit itu untuk beli barang-barang retail maupun consumer gitu ya. Tapi itu dengan asumsi inflasinya terjaga. Kalau enggak ya sudah bye-bye juga. Apalagi sekarang pemerintah juga sudah memutuskan untuk kembali melonggarkan lagi ya untuk PPKM. Di Jabodetabek sendiri di pusat ekonomi sudah di level 1 sekarang kan. Terus kemudian restoran dan lain-lain, dunia usaha, kemudian perkantoran sudah 100% semuanya. Harusnya sih ekonomi sudah mulai bergerak normal lagi ya. Apalagi kita lihat juga jalanan sudah mulai macet. Sepinya kemarin doang, seminggu kayaknya. Kalau di Jakarta ya Sobat Cuan ya. Berarti kurang lebih ya seperti itu. Memang masih prediksi, kesemuanya juga masih dalam riset. Tetapi ya apa salahnya sih sebenarnya kalau kita harus mengantisipasi. Seperti biasa kan. Jangan sampai nanti begitu resesi benar-benar terjadi ya kita nggak siap apa-apa. Nggak punya pegangan gitu ya. Jadi segitu aja Sobat Cuan ya obrolan kita. Semoga apa yang disampaikan nih akhirnya bisa membuat Sobat Cuan juga ambil aksi sebelum resesi benar-benar terjadi ya. Jadi harus ada langkah antisipasi. Jangan lupa nih Sobat Cuan untuk dengerin podcast kita yang menarik lainnya. Di mana aja nih Mas Adam? Jangan lupa saksikan podcastnya Cuap-Cuap Cuan ada di Spotify, kemudian ada di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Cakep ya. Jangan lupa follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, di like, share, dan juga komen sebanyak-banyak ya Sobat Cuan. Dan podcast kita ini juga tayang nih di CNBC Indonesia TV, jadi all platform buat Sobat Cuan semua. Terima kasih Sobat Cuan, sehat-sehat terus. Maria Katarina pamit. Argun pamit. Adam Misal pamit. Bye Sobat Cuan. Bye.